Ya, sistem informasi rekapitulasi itu, atau Sirekap ya, itu memang sudah mulai dikembangkan oleh KPU sejak awal tahun 2020. Nah, Sirekap, dikaji, dibangun sistemnya, disosialisasikan kepada publik dan juga direncanakan untuk, dijadikan sebagai sistem resmi di Pilkada serentak 2020, bahkan sepertinya waktu itu arahnya, diterapkan di semua wilayah. Jadi mengacu pada hal itu, KPU memasang timeline adopsi teknologi rekap elektronik hampir 1 tahun, dari Januari sampai awal Desember. Nah, dalam waktu hampir 1 tahun, kami mencatat sedikitnya dilakukan 7 kali uji coba dan simulasi Sirekap. Nah, kami dengar KPU juga pernah simulasi serentak di semua daerah yang melakukan pilkada, tetapi memang kami tidak mendengar bagaimana hasil dari simulasi itu. Ada banyak sorotan waktu itu dari masyarakat sipil, dari Netgrid, dari Netfeed, dari Kode Inisiatif juga terhadap Sirekap terkait masalah waktunya sangat singkat untuk dilakukan Sirekap secara resmi, soal kecukupan regulasinya, apakah norma di Undang-Undang Pilkada itu cukup untuk diterapkannya rekap elektronik secara resmi, kemudian juga kesiapan teknologi, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia yang akan mengoperasikan Sirekap itu. Ada juga bahasan kemarin soal penerimaan publiknya. Apakah di waktu yang sangat mepet itu di tengah pandemi, publik sudah terinformasi dengan baik mengenai Sirekap sehingga mereka menerima hasil pemilu yang proses rekapnya dilakukan secara elektronik. Intinya saat itu ada diskursus yang cukup diskursus yang cukup masif ya mengenai Sirekap, sehingga akhirnya pada rapat dengar pendapat tanggal 12 Desember itu diputuskan bahwa Sirekap hanya sebagai alat bantu dan publikasi hasil pemungutan suara. Nah, kami di Perludem awalnya kami mengapresiasi hasil RDP karena memang perlu kesiapan yang matang untuk menerapkan teknologi baru. Dan jujur teman-teman, bukan perkara mudah mengawal proses penerapan teknologi baru di masa pandemi. Ketar-ketir itu selalu terjadi gitu, karena setiap usai kegiatan simulasi atau uji coba gitu ya, itu selalu ada kabar. Bahkan ada staf juga anggota KPU yang hadir di kegiatan tersebut yang positif COVID. Jadi sebetulnya kami di Perludem awalnya cukup lega setelah ada keputusan rekap di 2020 itu masih berjalan secara manual berjenjang. Nah, setelah kami melihat bagaimana KPU mengatur Sirekap di dalam PKPU dalam posisi Sirekap sebagai alat bantu dan juga melihat performa Sirekap pada hari penghitungan suara, rasanya keputusan untuk menjadikan Sirekap sebagai alat bantu adalah keputusan yang kurang tepat. Kenapa? Karena 13 hari setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, ternyata masih ada 5 dari 9 daerah yang melaksanakan pilgub yang datanya itu belum masuk 100% di website pilkada2020.kpu.go.id. 5 provinsi itu ada Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan juga Sulawesi Tengah. Memang itu sebetulnya sudah hampir 100% ya, tetapi masih ada TPS yang datanya belum masuk di hari ke-13. Di tingkat pemilihan bupati atau wali kota, ada 65 kabupaten kota di 17 provinsi yang belum selesai 100%. Ini 13 hari setelah penghitungan suara juga. Masih ada 65 kabupaten kota di 17 provinsi yang belum selesai 100%. Bahkan di Papua, di hari ke-13 setelah pemungutan suara, suara masuk dari Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, Yalimo, dan juga Mambera Moraya itu masih 0%. Sementara daerah lain di Provinsi Papua, suara masuknya masih berkisar antara 38 hingga 55%. Di Provinsi Papua Barat juga seperti itu. Publikasi rekapitulasi suara di Pegunungan Arfak masih 0% dan di Fakfak masih 3%. Nah, Perludem bersama Netgrid, Kode Inisiatif, Netfeed, JPPR, Rumah Kebangsaan, juga KISP, kami melakukan pemantauan terhadap performa Sirekap di hari pemungutan suara. Nah, dari pemantauan dan laporan yang disampaikan ke kami, itu ada beberapa kasus di mana petugas KPPS itu ada yang sulit membuka aplikasi Sirekap. Jadi jangankan mereka mau memfoto, mau memproses, membuka aplikasinya saja itu kesulitan. Juga ada laporan katanya fitur kamera di Sirekap itu tidak bisa digunakan.
Nah, beberapa hari sebelum hari pemungutan suara, kalau tidak salah 2 hari sebelum hari H itu KPU melakukan BIMTEK serentak kepada petugas KPPS terkait Sirekap ini. Nah, di BIMTEK 2 hari itu, petugas KPPS yang memang mereka dibantu ya untuk melakukan aktivasi akun Sirekap, itu banyak sekali laporan di media sosial dari para petugas KPPS kita bahwa aktivasi akun Sirekap itu sangat sulit mereka lakukan. Sirekap susah diakses juga, ada protes juga terkait spesifikasi perangkat handphone yang dibutuhkan untuk mengunduh dan juga mengoperasionalkan Sirekap. Sirekap spesifikasinya dinilai sama mereka tuh terlalu tinggi. Itu juga yang disampaikan oleh teman-teman KPPS saat Perludem melakukan live talk show bareng Pak Firian juga Pak Onowe Purbo. Jadi poinnya kami menilai waktu yang sangat mepet itu membuat segala persiapan untuk Sirekap menjadi sangat terburu-buru. Kami mengapresiasi kerja KPU yang berupaya untuk menghadirkan inovasi ya kepada kita dengan Sirekap, tetapi mengadopsi teknologi baru di masa pandemi, di mana masyarakat sipil itu punya keterbatasan untuk mengawal langsung di lapangan dengan waktu yang singkat juga, 1 tahun. Jadi dalam timeline 1 tahun itu segalanya dikebut gitu ya, itu memang kurang ideal. Meskipun memang di banyak daerah itu rekapitulasinya sudah selesai 100%, tetapi data surat suara terpakai, data pengguna hak pilih, data jumlah suara yang sah dan juga tidak sah per TPS itu belum tersedia. Padahal kami di Perludem mengharapkan adanya rekap elektronik itu bisa tersambung juga dengan ketersediaan open data berbagai jenis data pemungutan suara. Terlepas dari beberapa kekurangan terkait Sirekap, kita memang harus berikan aplaus untuk KPU yang telah mau bersusah payah mengupayakan inovasi rekap elektronik kepada kita. Bahwa memang Sirekapnya tidak resmi, tetapi akhirnya kita punya pengalaman mengenai rekap elektronik. Kita jadi lebih tahu bagaimana mekanisme rekap elektronik yang berpotensi akan kita terapkan secara resmi, mungkin di pilkada yang akan datang, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh regulasi dan perbaikan di kemudian hari, juga bentuk kerjasama serta BIMTEK yang diperlukan. Maka rekomendasi kami pertama, buat norma yang gamblang di dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan yang akan digabungkan juga dengan Undang-Undang Pilkada, bahwa rekapitulasi dapat dilakukan secara elektronik. Nah, rekomendasi yang pertama ini sebetulnya sudah dikabulkan oleh pembentuk undang-undang kita. Kalau kita lihat RUU Pemilu per 26 November. Jadi di revisi Undang-Undang Pemilu itu memang sudah ada norma yang gamblang bahwa rekapitulasi elektronik dapat dilakukan. Yang kedua, infrastruktur teknologi agar dipersiapkan di daerah-daerah yang menunjukkan kelemahan dalam proses rekap elektronik. KPU seharusnya punya data mana daerah yang dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya yang berhasil menyelesaikan rekap elektronik 100%. Daerah yang sampai hari ini belum juga 100% itu seharusnya KPU punya data itu. Nah, itu daerah-daerah itu yang harus digenjot kelengkapan infrastrukturnya. Tidak bisa KPU bekerja sendirian, harus bersinergi juga dengan kementerian lembaga lainnya. Yang ketiga, berikan pelatihan yang memadai mengenai rekap elektronik dan susun materi BIMTEK yang komprehensif. BIMTEK semestinya tidak hanya sampai pada proses aktivasi akun Sirekap saja seperti yang kemarin dilakukan gitu ya di BIMTEK 2 hari itu, tetapi juga sampai pada akhir proses di mana KPPS akhirnya bisa mengirim form C hasil KWK. Yang keempat, sosialisasi Sirekap secara masif. Perlu ada kesinambungan kerja antara tim IT Sirekap yang membangun sistem Sirekapnya juga dengan teman-teman ITB itu dengan Humas KPU agar mereka bisa mensosialisasikan sekaligus mengedukasi publik tentang Sirekap ini. Media sosial KPU harus sangat diberdayakan, diisi dengan konten-konten kreatif yang mampu menyampaikan kepada publik tentang pentingnya Sirekap dan bagaimana cara kerja Sirekap.